Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Kajian tasawuf halaman 13, kitab yang baru, tebal. Yang fotokopi itu halaman berapa itu ya? 9. Li salamatid dunya. Yang tebal tuh halaman 13, ada yang halaman 9 yang fotokopi. Li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhalah wa takuna min saybil unasi aisan wa li saybi nafsika lil unasi badila. Bagi keselamatan di dunia, yaitu ada perkara yang 4. Pertama, memaafkan bagi kesalahan orang-orang. Kedua, man'uka tajhala, hendaknya kamu mencegah diri, mencegahnya kamu tajhala, bahwa kamu berlaku seperti orang bodoh. Wa takuna min saybil unasi aisan, dan bahwa kamu daripada pemberian orang-orang yaitu putus asa. Wa li saybi nafsika, dan bagi pemberian dari dirimu sendiri, lil unasi, bagi manusia, badilan, yaitu memberikan. Wallahu a'lam bishawab. 2 baris saja, 1 materi. Saudara-saudara sekalian, siapa orang yang pengen menempuh jalan-jalan kebahagiaan yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, maka mau tidak mau harus menjalankan kiat-kiat, wasiat-wasiat yang ada 9 yang ada dalam kitab ini. Begitu awal materinya. Man roma an yasluk tariqal awliya falyahfazun hadil wasaya amila. Orang yang pengen menempuh jalan yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta Tuhan, maka ada kiat-kiat yang harus dijalankan di dalam mengisi hari-hari dunia. Di antaranya zuhud, dan materi kita masih berbicara lanjutan kajian tentang zuhud. Maka malam hari ini kajian kita berbicara kunci kebahagiaan hidup seorang muslim. Kata kiai kita, li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takuna min saybil unasi aisan wa li saybi nafsika lil unasi badila. Ada 4 perkara kunci kebahagiaan, ketenangan, ketentraman
dan keselamatan hidup seorang muslim. Kalau kita pengen bahagia hidupnya, kalau kita pengen tenang hidupnya, kalau kita pengen tenteram hatinya, kita pengen selamat mengisi hari-hari kita di dunia, maka caranya ada 4 perkara yang harus dijalani oleh dia. Sebab manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia ada orang lain yang disebut makhluk sosial. Maka dalam berinteraksi sosial ada adab-adab yang harus dijalankan. Dan ini yang disebut dimensi agama, ada 3. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak tasawuf. Kata ulama, kadal adabu an yakuna sulusayiddi. Nyaris akhlak itu mendominasi 2/3 agama. Dalam berbagai lini kehidupan, maka akhlak menghiasi hidup dan kehidupan seorang anak manusia. Agar supaya kita selamat, bahagia, happy terus, senang terus, kata kiai kita dalam kajian zuhud, ada satu materi yang masuk ke zuhud ini. Ada 4. Kalau pengen bahagia hidupnya, begitu. Ada 4 kunci kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama, ghafrun li jahlil qaum. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Itu pertama. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang adab bertetangga, Nabi katakan, apa adab bertetangga itu wahai baginda Rasul? Begitu. Maka Nabi katakan, kamu jangan nyakiti tetangga. Terus kamu kudu maafin dan kudu sabar dari gangguan tetangga. Ternyata sikap muslim bukan sekedar kita berbuat baik sama orang lain saja. Bukan itu tugasnya. Bukan sekedar kita berbuat baik, kita enggak ganggu orang, kita enggak nyakiti orang, kita tidak mendolimi orang, tapi ada tugas lain, yaitu memaafkan orang lain yang jahat sama kita, yang berbuat salah sama kita. Itu cara kita hidup bahagia. Kalau bahasa sedikit modernnya, cara membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, yaitu dengan ghafrun li jahlil qaumi, dengan mengikhlaskan perbuatan jahat dia kepada kita, dengan memaafkan perbuatan jahat dia kepada kita. Kenapa begitu? Karena kita sadar bahwa dia jahat sama kita sebagai cobaan dari Allah, dan kita jangan memikirkan cobaan, memikirkan yang memberikan cobaan. Allah tentu ada menguji kepada kita dengan orang yang berbuat jahat, dan kita bersyukur kepada Allah kada orang jahat sama kita, teman kita nggak baik sama kita. Alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Sebab Allah bukakan hijab sama kita bahwa dia bukan teman baik kita. Kalau dia teman baik kita, kagak bakalan dia jahat sama kita. Ini Allah udah buka, biarin.
begitu. Jadi maafin kalau orang salah. Itu perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafin. Apa aja yang salah, maafin. Nah, untuk kita bisa memaafin orang yang salah, kita harus memiliki hati yang lebar. Tanpa lebar hati, sulit memaafkan kesalahan orang. Kita ini kudu paham, hati itu enggak bedanya sama ebak atau ember. Ini yo, ember. Ember ini kalau dikasih sampah, namanya jadinya tong sampah. Kita pengen deket enggak sama ini? Pengen deket enggak? Kenapa kita enggak mau deket? Bau, iya bang. Bau, karena ada sampah. Tapi kalau ini ember ini kita isi beras, namanya disebutlah pendaringan. Pendaringan itu berarti tempat beras. Kita pengen dekat nggak ini? Pengen dekat karena kita butuh makan dan kita harus ngambil dari sini. Jamaah yang mulia, maka kalau kita itu ogah mau dekat dengan tong yang banyak sampahnya, demikian Allah enggak mau dekat dengan hati yang hati itu banyak sampahnya. Gedek disimpan, dendam disimpan. Ini buat apa disimpan di hati? Yang buruk-buruk, borong ngaji kayak yang disimpan tuh. Itu mau ngaji mau pulang aja dari majlis, baru turun dari masjid, lupa dia. Tapi kalau ada temennya nyela aja sama dia, sampai seminggu kagak hilang. Si anu tuh kurang ajar banget sama gue. Sampai seminggu, sampai mati masih nyangkut. Ada berita duka cita telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan. Mampus dia, mampus coba. Sampai mati masih juga. Buat apa hati nyimpen yang buruk? Buang yang buruk. Maka muslim harus jadi lautan hati. Lautan dari mana saja aliran masuk ke laut, dia tetap asin. Belum ada ceritanya air dari kali masuk ke laut, air laut berubah jadi tawar. Enggak. Dia tetap istiqomah. Interaksi dengan berbagai macam muara, itu laut tetap asin. Nah, ini maknanya muslim interaksi dengan banyak orang, apa pejabat, apa rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, tetap dia istiqomah. Haruslah begitu kita dalam hidup. Maafin. Orang banyak puja-puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilaku Rasul kepada orang yang di sekitar Rasul yang jahat sama Nabi? Maka ini yang menyebabkan Nabi banyak dipuji, karena Nabi pemaaf sama orang yang zalim sama Nabi. Ya Allah, yang namanya Abu Jahal jahatnya sama Nabi enggak ketulungan. Kalau diceritain di Maulid, detik demi detik yang namanya Abu Jahal pola pikirnya jahatin Nabi. Enggak ada. Abu Jahal pakai pura-pura sakit sama Nabi. Saking bagaimana nyelakain Nabi. Nabi nengokin orang, pengen rumahnya dimasukin Nabi, pakai pura-pura sakit. Tapi sebelumnya depan rumahnya gali lubang dekat pintunya. Jadi kalau Nabi masuk, biar nyemplung di situ. Nanti diuruk. Udah siap begitu. Banyaklah kisah-kisah. Tapi sang Nabi tetap saja maafin sama orang-orang jahat. Kita begitu, biar bahagia. Rumah tangga sama, maafin. Begitu tuh. Ada satu cerita menarik. Ada orang punya anak 7 rumah tangga. Disebut alirannya tunji, hiji tahun hiji. Jadi 1 tahun 1.
Jadi timbang sempak ditempelin hamil, nyetruk. Saking kencengnya itu. Loh, baru nikah 8 tahun 7 anaknya. Begitu, 7. Baru 8 tahun. Banyak. Begitu, 7. Masih kecil-kecil loh anak. Biasa dia dalam hidupnya kerja, pulang kerja biasa karena jauh kerjanya makan, habis kerja lapar makan gitu. Satu hari karena anaknya nangis, jadi dia hendak keburu masakin laki. Tidak ada lagi ilmu seorang istri pengen cepat ngelayanin laki, nggak ada lagi. Bikin telur ceplok, paling cepat masakin laki. Telur ceplok, orang sebut telur mata sapi. Telur mata sapi. Namanya telur mata sapi ya, gitu. Kasih garam doang, kecap udah jadi. Lakinya dia goreng itu, anaknya nangis sampai gosong itu telur, sampai gosong. Pas dilihat telurnya gosong, dilihat di keranjang telur habis. Aduh, bagaimana? Lakinya waktunya datang, ini si perempuan panik. Begitu, bingung, pasti diomelin oleh papanya anak-anak. Begitu, karena telurnya gosong. Tapi udah nggak ada, habis mau bagaimana? Ya sudah, akhirnya telur gosong ditaruh di meja makan, sama nasi sepiring, sama kecap. Kemudian itu ditutup dengan tutup saji, gitu. Udah, lakinya pulang masuk, biasa buka sepatu, kemudian itu makan, dilihat telurnya gosong, makan saja, makan. Hendak bergeming barang dikit pun, makan dengan telur mata sapi gosong. Istrinya nyamperin sama orang ini. Ketika istrinya nyamperin, kata istrinya, ya mohon maaf, telurnya gosong. Apa jawab lakinya? Si laki bilang, ayah itu paling doyan banget makan telur mata sapi gosong. Begitu saudara, lakinya bilang. Kata lakinya, saya itu paling doyan makan telur mata sapi gosong. Kayak begitu lakinya. Nggak ada marah-marahnya. Dimakan anaknya yang umur 7 tahun geleng-geleng. Kayak apa enaknya telur mata sapi yang gosong. Dimakan itu telur ampelah habis. Habis. Nggak ada raut muka marah sama dia punya bini. Emang ada yang kayak begitu? Hah? Ditanyanya sama ibu, bu begitu bu lakinya? Kagak. Tuh begitu. Habis makan biasa. Habis makan dia duduk di meja, di sofa, lihat televisi dia, anaknya langsung. Udah malam, besok sekolah, masuk. Suruh masuk. Kata anaknya, mau nanya, boleh nggak ya? Oh boleh. Akhirnya duduk dekat ayahnya. Ya segitu tuh saya pakai anak kita. Kemudian itu anaknya nanya, benar ayah itu doyan banget sama telur mata sapi gosong. Begitu. Ditanya begitu, ayahnya senyum nyengir. Enaknya kayak apa ya telur mata sapi gosong? Kata ayahnya, jawabnya, mau suruh tidur kagak jadi, duduk.
begini, ya ayah juga nggak doyan sebetulnya telur mata sapi gosong tuh, tapi masalahnya mamamu pasti nggak sengaja ampe gosong tuh. Mungkin adik-adikmu rewel pas lagi goreng itu nangis, jadi ditinggal sama mamamu. Mamamu udah capek pagi nyuci, masak, ngomong, nganterin kamu sekolah, dohor jemput, begitu. Kemudian sore masakin buat ayah. Mungkin dia nggak sengaja, dan ayah yakin dia nggak sengaja. Maafin aja, jangan dibesar-besarin masalah yang kecil. Kita ini bukan pentol korek, begitu. Tahu pentol koreknya? Ada palanya enggak? Ada otaknya enggak? Enggak ada. Kita ini bukan pentol korek. Pentol korek ada palanya tapi enggak ada otaknya. Karena itu kena gesekan dikit nyala kebakar. Kita muslim, ada pala, ada otak, ada hati. Maafin saja, ndak usah. Ini yang membuat tentrem rumah tangga. Itu matimbang kobokan doang kagak ada, langsung aja padahal opor ayam ada, rendang ada, lalapan ada, sambal ada, sayur asem ada, kobokan yang nggak ada. Dia bilang, lu jadi bini geblek banget ya jadi bini. Nama laki anak udah 7, ngelayan laki masih bego aja, kobokan mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu, ada yang kayak begitu. Hah, mana tuh orangnya? Oh. Jangan begitu apa? Jangan, maafin, apalagi bini kita. Bini kita ajak tidur sama kita. Kata bini kita, bang sekarang ini capek, kan abang tahu kerjaan tadi di kantor lembur. Kita ajak tidur, ya bini kita terkesan begitu. Begitu, kalau bahasa kita kurang mau. Ini yang menyebabkan orang yang sudah punya anak itu, saudara, lebih sayang sama anak dibanding sama dia punya istri. Orang punya anak pasti itu hampir rata sayangan anak dibanding istri. Anak celananya melorot dibetulin. Loh, kalau si laki sama bininya udah rapi roknya dipelorotin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kagak-kagak begitu. Aduh, begitu sama bini itu. Ampun banget. Begitu. Ini rapi kayak paham aja ini. Anak belum tidur diempok-empok, namanya diempok, empok diusap-usap. Biar apa? Biar tidur. Lo bini lagi tidur di empok-empok, biar apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dicatat ya. Bininya diajak bangun, di empok-empok lagi tidur, biar apa? Biar bangun. Kata bininya, bangun bang, kan tadi habis lembur, capek, nanti aja bang ya. Gitu, diajak tidur tuh, nanti aja. Si lakinya malah nyulut. Kata lakinya, lo tahu nggak? Saya udah denger tuh pada ceramah maulid, siapa bini diajak tidur sama laki kagak mau, maka dilaknat sama malaikat sampai subuh. Biarin lu dilaknat-laknat, bikin gedek sama laki, biarin begitu. Ya Allah, sampai dimaki-maki tuh bini.
biar dilaknat sampai subuh katanya. Gedek begitu. Jadi ngajinya buat ngehakimi bini, bukan buat nuntun. Ada nggak yang kayak begitu? Mana tuh orangnya? Begitu. Sampai bininya ketakutan. Mati bininya malam itu, meninggal dunia. Lakinya gedek. Loh, mati dibenci sama laki. Masuk surga, masuk neraka. Masuk surga, masuk neraka. Neraka. Siapa yang menyebabkan tuh bini masuk neraka? Siapa yang menyebabkan? Lakinya. Laki bener, laki jahat. Jahat. Itu yang tadi maki-maki tuh orangnya. Jahat itu. Tuh, maafin aja. Ya udah nggak apa-apa. Begitu. Jangan itu mau diancem-ancem bininya. Capek ya udah. Begitu. Begitu enggak begitu. Jadi maafin kesalahan orang tuh, maafin. Pembantu kita gelasnya hancur, pecah gelasnya. Sadar pembantu juga pengen mempersembahkan yang terbaik sama majikannya. Nggak pengen mecahin piring, nggak pengen mecahin gelas. Tapi kan kemudian gelas itu pecah. Kan di luar kemauan dia juga nggak mau mecahin gelas, nggak mau mecahin piring. Lah, kita maafin saja. Kita maki-maki tetap pecah. Kita maafin pecah tapi lain. Sadar pembantu juga. Itu maafin dikata yang kau kagak. Lu tahu kagak ini Gucci harganya lebih mahal dari gaji lo. 3 tahun masih malam ini. Lo kenapa kagak nyuruh Gucci aja, suruh kerja? Begitu kata pembantunya. Kan yang kagak menghina. Maafin kesalahan orang. Lebih-lebih orang bodoh diladenin tambah parah. Udah maafin orang. Capek daripada kita mikirin sesuatu yang banyak tidak manfaat sama kita. Kesalahan orang tidak ada habisnya. Capek sama kita, pegel. Sehingga sedangkan Allah menyatakan ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak ciptakan 2 hati dalam satu manusia. Kalau lagi mikirin yang gedek dulu. Kapan pikiran positif muncul sama kita? Biarkan. Orang gak demen sama maulid, sampai kiamat masih ada. Percaya itu. Selama itu ada manusia di dunia ini, selama itu setan masih ada. Dan selama itu pula hawa nafsu masih ada. Dan selama itu juga kemungkaran terus ada. Dan muslim tidak disuruh untuk menghilangkan kemungkaran di muka bumi. Tidak. Tidak ada dalilnya muslim suruh membasmi kemungkaran di muka bumi. Tidak ada. Sebab itu di luar kekuasaan dan kemampuan kita. Cuman kita disuruh mencegah. Mencegah itu bukan membasmi. Sebab kita membasmi bukan tugas kita. Mencegah ini tugas kita. Meminimalisir, mengikis, ini tugas kita. Miskin sampai kiamat terus ada. Kalau semua orang kaya, kiamat. Loh, siapa yang mau kerja di perusahaan kita? Kalau semua miskin, kiamat. Kemana kita nyari kerja? Sunnatullah hidup berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada orang jahat. Kita mau jadi pemeran apa di hadap skenario Tuhan dalam membuat alur sebuah cerita dunia? Apakah kita pengen menjadi pemeran jahat? Orang sebut antagonis. Atau kita menjadi pemeran baik? Kita dikasih akal, dikasih hati. Tergantung kita mau gunakan kemana. Maafin kesalahan orang. Biar ada Tuhan yang mengatur skenario itu. Jalani tugas kita. Teruslah kita berbuat baik.
terus kita berbuat baik. Janganlah kita orang jahat lalu kita membalas dendam dengan kejahatan. Ada satu amarah lalu kita balas dengan amarah. Seember marah kita tumpahin lagi seember marah, nggak bakalan padam itu api. Api ditaruhin dengan marah, nggak ketemu. Api ketemunya dengan air. Air. Bagaimana tingginya Nabi Muhammad? Itu kalau mau direnungi ada skenario Tuhan. Bagaimana jahatnya Abu Jahal dari pihak orang luar, bagaimana jahatnya Abu Lahab dari pihak orang dalam. Jangan dibalik. Lurusin ceramah maulid. Abu Jahal paman Nabi lagi ngaco banget. Begitu mana ketemu sama Nabi. Yang paman Nabi mah Abu Lahab. Begitu. Ada pamannya Nabi yang Islam banyak. Begitu. Jadi kita kemudian itu harus maafin kesalahan orang. Dalam satu riwayat, Nabi di masa-masa muda ini memaafkan kesalahan orang. Ada seorang nenek lagi bawa kayu bakar, sudah bawa kayu bakar. Kemudian Nabi lihat itu nenek lagi bawa kayu bakar, menawarkan diri berbuat baik. Mau saya bantu ini? Maka kemudian itu si nenek bingung. Ada anak muda, seorang pemuda mau bantuin orang tua. Sesuatu yang aneh dalam dunia jahiliyah. Orang hidup nafsi-nafsi, gue lulu. Apalagi orang gak dikenal. Maka kemudian si nenek ini kagum sama anak muda itu, dikasih dibantuin. Nabi panggul itu kayu bakar, ditanya rumahnya mana nih? Jauh rumahnya. Ya orang Sunda, boleh tanya kalau ngomong ngunjukinya pakai jempol. Udah lama. Caket, wah udah lama. Jauh banget, 10 kilo deket. Ya begitu. Mana Mekah, gunung turun, naik turun. Lama Nabi sampailah nyampe ke rumah itu nenek-nenek. Sampai dengan keringat yang bercucuran. Kata sang nenek, anak muda tunggu dulu sebentar, nenek mau ke dalam. Sang nenek masuk ke rumah, maksudnya mau nyari duit buat ngupahin gitu, sebagai tanda terima kasih. Dicari-cari di bawah kasur kagak ada, diambil cucunya kali gitu, bengal juga tuh cucu. Dicari di kutang susu kagak ada tuh di kantongnya. Kemana-mana dicari nggak ada. Nyari makanan nggak ada juga. Lama hampir setengah jaman. Nenek nyari duit nggak ketemu, nyari makanan nggak ada. Hampirlah dia nenek keluar. Nabi nungguin aja nenek dengan penuh sabar. Pas nenek keluar, nenek menyampaikan, anak muda maafin nenek lama. Maksud nenek ini mau ngupahin ente. Sebagai terima kasih nenek udah dibantuin nyari duit. Kemana perasaan duit di bawah kasur nggak ada. Si cucu kayaknya tuh ambil. Gitu, nyari makanan juga nggak ada. Jadi maksud nenek nih saya tahani pengen nenek upahin. Karena duit enggak ada, makanan enggak ada, mau enggak upahnya nasihat? Begitu kata si nenek itu. Mau enggak upahnya nasihat? Dinasehati. Loh, Nabi luar biasa gila. Kata Nabi, ini upah yang terindah, nasihat. Begitu. Belum tentu kalau saudara begitu. Seumpama mana nih Maulana, kan ngojek tuh dia gitu, temu dah begitu,
di jalanan. Mau kemana Ustaz? Begini, mau ngajar. Itu motornya mogok. Jadi akhirnya, oh ya udah yuk. Gitu. Iya baik. Naik. Pas turun, pegang-pegang dompet ke kantong, waduh dompet ketinggalan saking buru-buru, duit nggak ada. Bilangnya sama tukang ojek, bang, saya dompet ketinggalan, duit nggak ada apa nggak ada, mau nggak bayar ngojeknya ceramah? Bayar ngojeknya ceramah setengah jam. Kalau saudara jadi tukang ojek, mau nggak digituin tuh orang? Ya mana kenyang Ustaz, begitu kita, begitu. Masa bayar ngojek ceramah yang kagak aja. Tapi Nabi enggak. Ketika dibilang anak muda, saya nyari duit enggak ada, nyari makanan enggak ada, mau enggak upahnya nasihat? Kan nasihat ceramah. Mau enggak saya ceramahi? Begitu kata si nenek. Kata Nabi, mau nenek, mau. Dan ini lebih manfaat. Awet kalau nasihat. Duduk Nabi, dinasihatin Nabi sama nenek. Kata si nenek bilang, anak muda, no, di tanah Mekah ada orang namanya Muhammad. Kelakuannya bejat, jahat banget, ngacak-ngacak, bohong, tukang sihir. Lo jangan ikuti dia. Lo coba dipikir ya mas saudara. Saudara udah ngojek, lo jauh dari Senen menuju Larangan, jangan dikata dekat. Begitu sampai Larangan, lo diceramahi, boro akte ceramahnya jelekin kita. Lo kalau kita nih nenek model begini, diapain yang enak? Diapain? Tuh kita tuh, lo kurang ajar, gua udah baik, gua bawain kayu bakar, keringat bercucuran, naik gunung turun gunung. Apa kata dia, mau diupahin duit nggak ada, makanan nggak ada, tapi kemudian upahnya bukannya nasihat, celaan dan cercaan. Lihat itu sikap sang Nabi. Apakah Nabi jorokin nenek? Tidak. Karena ghafrun li jahlil qaumi, memaafkan kesalahan masyarakat, kesalahan orang, kebodohan orang, dimaafin oleh Nabi. Terus si nenek jelek-jelekin Nabi Muhammad yang ada di depannya. Sampailah nenek itu diam, lalu Nabi balik bertanya sama itu nenek, wahai nenek, bagaimana andai itu Muhammad yang ada di Mekah yang nenek sebut tadi, perilakunya kayak saya, bagaimana sikap nenek? Bila Muhammad yang ada di Mekah itu perilakunya kayak saya. Si nenek menjawab, tidak mungkin. Itu Muhammad yang di Mekah bejat banget orang. Seumpama itu Muhammad yang ada di Mekah itu kelakuannya kayak saya. Kalau andai kayak engkau, betapa bodohnya orang yang tidak mau mengikuti engkau. Betapa ruginya orang yang tidak mematuhi engkau. Itulah Nabi kita, saudara. Betapa dijahati, diapain sama orang, tidaklah marah. Itu yang disebut uswah hasanah. Karena Nabi memaafkan, karena Nabi bijak, karena Nabi baik, maka si nenek itu kemudian berkata, kalau yang di Mekah kayak engkau, merugi orang yang hina dan jelek-jelekin engkau. Nabi sampaikan, aku orang itu yang di Mekah. Sang nenek masuk Islam karena begitu.
Ini loh akhlak Islam. Li salamatid dunya khisalun arba'un. Ghafrun li jahlil qaum. Untuk keselamatan kita di dunia, kebahagiaan kita, kasih sayang kita, keberkahan kita hidup, haruslah kita maafin orang. Maafin orang. Lihat itu wali-wali Allah yang disebut di Nusantara, ada namanya Wali Songo. Satu hal yang sangat luar biasa di dalam mengemban dan menyebarkan Islam. Buddha dan Hindu luar biasa di Indonesia. Dari ujung sampai ujung itu Hindu, itu Indonesia. Bila ada namanya Candi Borobudur, candi besar, berarti ada candi-candi kecil. Ibarat itu masjid, ada musola-musola banyak. Begitu. Tapi Wali Songo tidak perlu 50 tahun betapa Islam menyebar di Indonesia. Demikian luar biasa. Kenapa? Karena ghafrun li jahlil qaumi. Mereka memaafkan kesalahan orang, mencontoh dan menjiplak plagiat positif dari apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membimbing mereka yang tadinya dewa begitu banyak dalam dunia Hindu, Trimurti, dewa disingkat jadi dua, beranak jadi banyak. Ada dewa baik, dewa jahat. Dewa baik namanya Wisnu, dewa jahat namanya Siwa. Wisnu punya titisan di dunia, memiliki kekuatan namanya Krishna, yang ditonton oleh anak cucu bapak-bapak sekalian. Itu begitu, anak saya juga. Tuh begitu. Habis begitu banyak turunan, sampai urusan cinta yang nanganin anak muda. Ada dewanya namanya Dewa Amor, dinyanyiin oleh Kanjeng Roma. Kalau kena panah asmara, Dewa Amor jatuh cinta itu. Lo begitu saudara, Tuhan banyak. Dia nanya sama Sunan Ampel, wahai Sunan Ampel, bagaimana ini Islam yang kau bawa ini? Kok Tuhannya satu? Apa gak kerepotan ngurusin dunia yang gede kayak begini? Tuhan satu, dewa kudu banyak. Begitu ketika sudah Islam, masih banyak bertanya-tanya tentang ketauhidan. Tapi mereka bagaimana? Tidak diomelin. Oh begitu. Iya, saya masih tidak mengerti dengan Tuhan kita. Kok satu yang diurusin banyak? Apa yang gak kau urusan? Oh iya baik. Iya. Diajak sama Sunan Ampel untuk nonton wayang. Nonton wayang. Sampailah selesai nonton wayang. Bagaimana itu Sunan Ampel lalu bertanya kepada muridnya yang masih bodoh, bagaimana pertunjukan yang tadi kita tonton? Seru sekali, seru, menarik ceritanya. Kata Sunan Ampel bilang, itu tadi kurang seru. Loh, kenapa kurang seru? Dalangnya cuma satu, mestinya dalangnya banyak. Kalau dalangnya banyak, wah Tuhan, kalau dalangnya banyak, hancur ceritanya. Sebab dalang satu punya keinginannya begini, dalang satu punya keinginannya begini, bisa pertunjukannya kagak jadi. Habis ngomong kagak jadi, diem. Kenapa diem? Kata Sunan Ampel, saya paham, emang dalang di dunia kudu satu.
Tidak boleh dalang di dunia banyak. Apaan itu dewa baik, dewa jahat? Kudu satu Tuhan, tidak boleh banyak. Kalau dalang banyak, hancur. Jawabannya mengerti sendiri. Tidak pakai dimaki-maki, tidak. Begitu. Demikian ghafurun li jahlil qaumi. Dimaafi kesalahan orang, dimaafi. Begitu. Dimaafi. Ketika orang diajak ngaji, ayo ngaji. Lah buat apa Tuhan? Kanjeng Sunan ngaji, habis ngaji juga judi lagi. Buat apa ngaji kalau habis ngaji judi lagi? Habis ngaji bengal lagi. Kemudian itu sama muridnya jalan dakwah. Waktunya makan enggak diajak makan. Enggak makan Tuhan. Buat apa makan? Ntar juga habis makan lapar lagi. Habis makan lapar lagi. Buat apa makan? Mendingan gak usah makan. Iya, kalau begitu ngaji penting. Andai ngaji kemudian judi, ngaji lagi. Maksiat tobat lagi. Maksiat tobat lagi. Berarti begitu kayak makan. Kalau kita lapar makan, kalau nanti lapar lagi makan lagi. Iya. Nggak pakai apa-apa. Mereka begitu. Kita jangan itu mau punya bini omeli, tidur adu pantat. Kadang lakinya di atas, bininya di bawah. Mending kalau satu kasur, lakinya di kasur, bininya di lantai. Bininya di kasur, lakinya di lantai. Mana ketemu punya anak. Habis begitu colek-colekan, akurnya di tempat tidur. Colek-colek, gaplok aja akur. Yang kayak begitu, entar besok tengkar lagi. Buat apa? Maafin kesalahan orang bodoh. Begitu. Maafin orang-orang bodoh. Namanya orang bodoh. Dibilanginnya ngeyel, orang bodoh. Nggak usah, biarkan saja. Berikan contoh yang terbaik. Jangan kita lawan, ngurusi orang bodoh repot. Enggak beri dari depan, dari belakang dia. Kalah dengan dalil, pakai golok dia. Begitu urusan. Capek. Maka agar supaya selamat, kudulah kita memiliki 4 kiat-kiat keselamatan yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada 4. Yang pertama, ghafrun li jahlil qaum. Maafin kesalahan teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, bisa. Begitu. 3 lagi. Selesai malam ini, sampai jam 10 nih. Udah kali. Udah ya. Oh iya, nanti man ukata jahala. Apa itu man ukata jahala? Kemudian watakuna min saibil unasi aisan. Apa itu? Kemudian wali saidi nafsika lil unasi badilan. Masih ada 3 lagi. Bagaimana cara supaya kita selamat, sukses menjalani hari-hari kita di dunia? Maafin. Buang yang buruk-buruk dari hati kita. Isi yang baik-baik. Ini cara jitu untuk menghadapi kebahagiaan, kesuksesan dan kesenangan di mana kita hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadana Allahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.